Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eko Saputra, NPM 2051020307. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Green Economy and Trade, yaitu membuat video presentasi makalah. Langsung saja. Di sini makalah saya berjudul Potensi dan Dampak Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur. Materi pertama, pengertian sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam bisa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya terdapat komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga terdapat komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya di dalam diambil maka tidak dapat diperbarui lagi. Untuk menyediakannya kembali dibutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu ribuan bahkan jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu minyak dan gas bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga timah putih, yang keempat bauksit, yang kelima nikel. Masalah dan solusinya. Dari sekitar 200 izin usaha tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur, berdasarkan data dari kantor LH provinsi, sekitar 20% tidak sesuai dengan peraturan lingkungan pemerintah. Pemantauan dilakukan lewat bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan kualitas air, pengelolaan limbah padat dan berbahaya, serta terutama pemantauan untuk memastikan apakah perusahaan tambang telah mengikuti aturan reklamasi yang dibuat oleh pemerintah dan melakukan penanaman kembali vegetasi di tambang yang telah ditinggalkan. Perusahaan yang tidak memenuhi aturan diberi peringatan atau BLLH dapat merekomendasikan tindakan penegakan. Cara mempertahankan alam atau melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu mencari energi alternatif agar dapat menghemat sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu menggunakan kendaraan yang menggunakan biosolar dan sebagainya. Yaitu melakukan daur ulang atau recycling sehingga pengambilan sumber daya alam dapat diperkecil. Misalnya daur ulang terhadap barang-barang bekas seperti besi, aluminium, kertas, plastik, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu sumber daya alam berkaitan dengan perbankan atau investor. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sumber daya alam dengan investor adalah apabila seorang investor mengembangkan usaha di bidang sumber daya alam, terutama pada kegiatan pertambangan, maka akan berdampak positif apabila dalam pengelolaannya dilakukan dengan sangat baik dan tidak merusak apa yang menjadi hak yang harus dilindungi, dan akan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat juga melalui lapangan pekerjaan. Dan tadi sedikit materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.